Inji Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yeay, semangat ya. Jangan loyo-loyo. Nanti kita akan bertemu dalam proses yang namanya penilaian akhir semester ya. Nanti tanggal 7. Maka untuk kita belajar, untuk anak-anak belajar di rumah dari buku paket 3A, 3B dan 3C ya anak-anak ya. Dan untuk lebih rincinya, kisi-kisi nanti akan Bapak sampaikan di saat pertemuan pendidikan kewarganegaraan selanjutnya ya. Oke. Untuk membuka pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebesaran kemurahan Tuhan. Kami pagi hari ini mau belajar, pimpin kami Tuhan. Kami berterima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita ke layar buku. Perhatikan. Iya, iya, kita langsung ke layar buku ya anak-anak ya. Nah, saya akan jelaskan. Silakan buka buku paketnya di halaman 25. Iya, hari ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita berbicara tentang musyawarah lagi dan musyawarah lagi. Ya, tapi hari ini kita akan berbicara tentang apa sih manfaatnya musyawarah. Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Buka di halaman 25, buku tema 3 atau 3C. Ya. Oke, sudah dapat? Kita akan bahas dan baca bersama. Ayo bercerita di sini. Memasak bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan, seperti yang dilakukan Lani dan keluarganya. Pada hari libur, keluarga Lani berkumpul di rumah. Mereka berencana mempersiapkan makan siang bersama. Mereka pun bermusyawarah untuk membagi tugas. Karena ibu pandai memasak, semua setuju ibu bertugas memasak. Yeay, ibu semua yang memasak. Ya, oke. Ibu dibantu oleh Lani yang gemar memasak. Nah, anak-anak di sini Lani juga gemar memasak. Jadi Lani membantu ibu. Nah, seperti itu. Ayah bertugas menyiapkan dan merapikan meja makan. Semua melaksanakan hasil musyawarah dengan gembira. Nah, kenapa mereka sudah mempunyai tugas masing-masing? Karena mereka sudah bermusyawarah, sudah membagikan tugas masing-masing dengan hasilnya yang sudah mereka laksanakan. Ya, ibu memasak dengan Lani tadi memasak ya. Bapak merapikan meja. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Musyawarah penting dilakukan sehari-hari. Betul. Musyawarah untuk menyatukan pendapat. Nah, maka itu penting ya. Baik dia di dalam keluarga, baik dia di dalam pekerjaan kita, baik di dalam kita bergaul ya. Kita lanjutkan. Musyawarah memiliki banyak manfaat. Antara lain sebagai berikut. Pertama, melatih kita menyampaikan pendapat. Betul, karena dalam bermusyawarah kita harus menyampaikan pendapat kita dengan kata yang santun, dengan perilaku yang sopan santun ya. Nomor 2, keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Iya, betul, karena musyawarah menyatukan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain sehingga menjadi satu pendapat ya. Oke, yang ketiga, masalah lebih cepat selesai. Betul, karena dalam bermusyawarah kita harus menggunakan hati jangan tinggi hati ya. Jangan marah-marah dalam bermusyawarah. Harus menggunakan yang istilahnya kepala dingin. Bukan kepala dingin disimpan es di atasnya. Tidak ya. Tidak
keras kepala. Berpendapatlah, berbicaralah sesuai dengan ketulusan hati, ya. Ketiga, keempat, mempererat persaudaraan. Iya, mempererat persaudaraan. Karena di dalam musyawarah itu kita karena tidak menggunakan hati yang maunya marah-marah, maunya berantem, maunya tidak. Karena dalam musyawarah mempersatukan kita dengan satu pendapat yang lebih bagus. Iya. Nomor 5, melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Iya. Karena sudah ada aturan dalam musyawarah seperti yang Bapak ajarkan, jangan tidak menghargai pendapat orang lain. Ya. Oke? Iya, itu dia manfaat dari musyawarah. Nah, agar manfaat musyawarah itu dapat dirasakan, seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan hasil. Betul, kalau sudah hasilnya A, jangan buat ke B. Contoh seperti tidak boleh terlambat ke sekolah. Jam 6.30 sudah di sekolah karena hari Senin kita upacara. Maka anak-anak tidak boleh terlambat, ya, seperti itu contohnya. Oke, sekian dari Bapak pada pagi hari ini. Bapak rasa cukup jelas ya Bapak sampaikan materinya hari ini, ya. Dan Bapak tidak akan pernah lupa bahwa Bapak akan beri tugas ke kalian. Tugasnya, apakah kamu pernah melakukan musyawarah? Jika pernah, ceritakan di video. Buat video maksudnya, ya. Kalian bercerita di video tentang apa sih musyawarahnya, ya. Itu musyawarahnya tentang kalian di rumah saja. Oke, sudah mengerti? Mari kita ke layar penuh. Oke, sudah ya, sudah melihat di layar buku tadi. Iya, karena di awal pembelajaran kita sudah berdoa, maka di akhirnya kita harus berdoa, ya. Tapi sebelum berdoa, Bapak akan ingatkan, tetap ikuti protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Itu dia protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus Corona. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemurahan kebesaran Tuhan kami dapat mengajar peserta didik kami. Biarlah apa yang kami ajarkan dapat bermanfaat buat peserta didik kami. Kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra.